Dua pengendara sepeda motor di Madiun, Jawa Timur meninggal dunia akibat tertabrak truk molen. Gempa magnitudo 7,9 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat. Area pegunungan di Mekah, Arab Saudi menghijau setelah diguyur hujan beberapa waktu terakhir. Iya, halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Lista. Selamat pagi, Gede. Iya, kami hadir kembali pemirsa dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 informasi utama tadi, pemirsa, kami juga menyiapkan sejumlah berita menarik lainnya untuk Anda bersama saya Arlisa Hadi. Dan saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa bermagnitudo 7,9 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat. Pemirsa, inilah suasana saat gempa di terminal penumpang Pelabuhan Yosudarso Tual, Maluku Tenggara. Peristiwa ini terjadi Selasa dini hari sekitar pukul 00.47 waktu Indonesia Barat. Warga yang panik kemudian berlarian keluar dari kapal dan pelabuhan. Gempa magnitudo 9,7 ini membuat sejumlah wilayah seperti Kota Ambon, Maluku Tengah, Tenggara Barat, dan Kepulauan Maluku berstatus siaga tsunami. Namun status siaga tsunami ini dicabut beberapa saat kemudian. Gempa. Pusat gempa berlokasi pada 7,25 lintang selatan dan 130,18 bujur timur. Titik gempa terjadi pada 150 km arah barat Laut Maluku Tenggara Barat dengan kedalaman 131 km. Pulau Tanimbar merupakan yang terdekat dengan titik gempa. Menurut BMKG, getaran dirasakan warga di Pulau Timor, Kepulauan Maluku, Kupang, NTT, dan Papua. Menurut Geoscience Australia, gempa juga dirasakan setidaknya 1.000 orang di kota Darwin. Pemirsa, 2 pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat tertabrak truk molen di Madiun, Jawa Timur. Truk molen yang hilang kendali berhenti setelah menabrak rumah warga. Aparat kepolisian dari Polres Madiun Kota bersama warga mengevakuasi jenazah Tari 56 tahun dan Dista 21 tahun, warga Jalan Kartini, Kecamatan Jiwan. Keduanya merupakan pengendara sepeda motor yang tewas tertabrak truk molen yang hilang kendali di Jalan Raya Madiun Solo di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin malam. 2 korban tewas merupakan ibu dan anak. Kecelakaan bermula saat truk molen melaju dari arah barat menuju timur yang hilang kendali. Truk molen tiba-tiba oleng ke kanan menabrak median jalan. Truk terus melaju hingga menabrak sepeda motor dari arah berlawanan hingga berhenti setelah menabrak rumah warga. 2 penghuni rumah juga terluka akibat kecelakaan ini. Untuk pengemudinya diamankan di Satlantas Polres Madiun Kota. Identitasnya Hasil pemeriksaan sementara pengemudi? Belum, ini kan masih proses evakuasi. Kemudian nanti setelah ini berolah TKP dan mencari keterangan dari saksi-saksi. 2 korban meninggal dunia dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sudono Madiun. Sedangkan sopir truk diperiksa polisi. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Seorang pria pencuri mobil di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di selokan saat dikejar warga. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini diduga kelelahan saat lari dikejar warga. Sesosok jasad pria ditemukan di selokan Jalan Sultan Hasanuddin, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria yang belum diketahui identitasnya ini merupakan pencuri mobil yang dikejar warga saat aksinya diketahui. Sebelumnya, pelaku membawa kabur mobil milik seorang warga Bulukumba yang sedang membeli nasi kuning di pinggir jalan. Ia turun dari mobil dengan mesin masih menyala. Saat lengah, pelaku langsung mengendarai mobilnya hingga dikejar pemilik dibantu warga. Saat berhasil dicegat, pelaku yang turun dan kabur berlari diduga kelelahan dan terjatuh di selokan. Kanan dia lewat tengah, buka pintu kiri bagian belakang Pak, baru dia lari. Sempat saya kejar pakai kaki, tapi mungkin sekitar 50 meter, saya kembali lagi ke mobil. Diterakin sama warga, Pak, berhenti dulu. Bilang, kenapa Pak? Saya kira temanku yang berteriak Pak. Saya kira temanku yang berteriak. Ternyata warga bilang, kenapa Pak? Bilang, dilihat dulu itu si korbannya, meninggal kayaknya itu. Sementara itu, aparat Polsek Tamalate dan Jatanras Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad pelaku. Dari pemeriksaan tim Dokpol, tidak ditemukan tindak kekerasan di tubuh pelaku, hanya terdapat luka lebam yang diduga akibat benturan. Korban yang MD sempat lari ke sebelah sini, loncat di got. Sementara info seperti itu. Ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, Bang? Jika kami lihat pada saat olah TKP, untuk tanda-tanda kekerasan di badan itu nihil. Tetapi sementara kita pendalaman. Jasad pelaku kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar untuk divisum dan menunggu pihak yang merasa kehilangan anggota keluarga. Pelaku penganiayaan anak yang sempat viral beberapa waktu lalu telah resmi menjadi tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara pada Jumat lalu. Raden Indrajana Sofiandi, pelaku penganiayaan anak yang videonya sempat viral di media sosial, hari ini resmi menyandang status sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini setelah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara pada hari Jumat lalu. Jadi kasus yang viral KDRT terhadap anak, kemarin hari Kamis sudah diperiksa, dipanggil sebagai saksi terlapor. Kemudian setelah gelar perkara, hari Jumat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian untuk besok hari Selasa dipanggil atau dimintain keterangan kembali sudah menjadi tersangka. Tersangka dalam kasus ini dijerat pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3,5 tahun penjara. Pertengahan Desember lalu, jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral penganiayaan yang menimpa seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Diketahui peristiwa penganiayaan terjadi di apartemen pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Video terkait penganiayaan tersebut juga sempat diposting oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni, di mana dalam video tersebut, sang ibu dan anak berharap polisi segera mengambil tindakan untuk menghukum pelaku. Seorang pria membunuh asisten rumah tangga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Korban ditusuk karena dianggap menjadi penghalang untuk pelaku mencuri uang. Pria 26 tahun berinisial M ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ART keluarganya di kawasan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai 2,9 juta rupiah, 2 telepon genggam, 3 celengan, dan baju korban yang bersimbah darah. Diketahui tersangka membunuh korban, wanita 43 tahun, berinisial XL dengan menusuk bagian perut. Kemudian modus operandi yang digunakan dalam kejahatan ini adalah tersangka ini sebenarnya merupakan keponakan
daripada majikan korban. Kemudian tersangka ini datang ke rumah korban dengan berpura-pura meminjam termos. Kemudian pada saat korban lengah, korban ditusuk dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan oleh tersangka. Kemudian dengan maksud setelah menusuk pisau ini untuk memudahkan tersangka melakukan pencurian barang-barang dan uang milik daripada majikan korban. Selain ingin mencuri uang keluarganya, motif pembunuhan juga dilatar belakangi karena tersangka ingin mencari pekerjaan dan membutuhkan biaya untuk hidup di Bali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pelaku pembakaran mantan istri dan seorang pria di Penjaringan Jakarta Utara terancam hukuman mati. Pelaku tega membakar korban karena terbakar api cemburu. Inilah Muhammad Ridwan, tersangka pembakaran mantan istrinya Dewi dan seorang pria bernama Sobari di Jembatan Jelambar Aladin, Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku hanya bisa tertunduk diam saat digiring oleh petugas dan dikenakan pasal berlapis yaitu pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal mati dan seumur hidup. Motif pelaku tega membakar korban lantaran cemburu dan kesal kepada mantan istrinya yang menjalin asmara dengan korban Sobari. MR ini dan korban SB ini sudah berselisih paham sejak sebelum tersangka MR ini nikah dengan korban DW. Jadi memang sudah bersaing untuk mendapatkan si korban DW. Nah itu menjadi terus menerus ketika sudah akan proses cerai, korban SB dan DW ini sudah dikasiri ya. Yang tersangka dan korban DW sudah dikasiri. Tersangka MR dan korbannya sudah dikasiri, akhirnya memang cemburu, motifnya memang cemburu. Sebelumnya Dewi dan Sobari yang sedang duduk di jembatan Jelambar Aladin Pejagalan Jakarta Utara tiba-tiba disiram bensin dan disulut api oleh pelaku yang ternyata adalah mantan suami Dewi. Akibat peristiwa ini, Sobari meninggal dunia setelah lompat ke kali karena luka bakar serius di atas 50% dan tenggelam. Sementara Dewi harus dirawat di RSCM Jakarta Pusat akibat luka bakar. Motif asmara diduga dibalik kematian Angela Hindriati Wahyuningsih, wanita korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Sementara pelaku mutilasi masih diperiksa kejiwaannya oleh ahli psikologi forensik. Sosok wanita korban mutilasi yang ditemukan di sebuah rumah kontrakan di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Polda Metro Jaya memastikan korban mutilasi bernama Angela Hindriati Wahyuningsih. Korban berusia 54 tahun sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya tahun 2019. Tak disangka korban tewas di tangan teman dekatnya, M. Eki Listianto. Pelaku mengaku membunuh korban saat keduanya bertengkar pada November 2021 lalu. 2 pekan setelah dibunuh, pelaku memutilasi tubuh korban dan jasadnya dimasukkan ke dalam 2 kontainer plastik. Diduga kematian korban karena asmara. Jadi memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Pelaku kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sementara polisi masih memeriksa kejiwaan pelaku berusia 34 tahun itu oleh Asosiasi Psikologi Forensik. Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan sejak Jumat 6 Januari lalu belum mendapatkan hasil terkait kejiwaan pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembunuhan mutilasi terhadap Angela Hindriati Wahyuningsih di rumah kontrakan di Bekasi ternyata dilatar belakangi asmara. Korban yang berusia 51 tahun memiliki hubungan asmara dengan pelaku Eki yang berusia 34 tahun.
Identitas wanita korban pembunuhan mutilasi yang ditemukan di rumah kontrakan milik Eki Listianto di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terungkap setelah polisi mencocokkan DNA korban. Korban yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik hitam dalam box kontainer merupakan Angela Hindriati Wahyuningsi, 51 tahun. Sebelumnya, polisi membongkar makam AL, 15 tahun, putri Angela yang meninggal tahun 2018 di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, DNA AL identik dengan DNA Angela. Angela pernah dilaporkan hilang oleh keluarganya usai pamit ke Bandung, Jawa Barat pada tahun 2019 lalu. Hasil penyelidikan polisi, Angela diduga tewas dicekik oleh Eki Listianto setelah bertengkar pada November 2021. Eki yang telah memiliki istri merupakan kekasih Angela. Hasil penyelidikan polisi diduga pembunuhan dilatar belakangi motif asmara. Memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Tersangka Eki masih diperiksa intensif untuk menguak keterlibatan pihak lain di balik pembunuhan ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca adanya pertemuan puluhan anak yang keracunan jajanan Ciki ngebul di beberapa daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melarang sementara masyarakat untuk mengonsumsi jajanan tersebut. Pasalnya dari temuan Dinkes Jawa Barat, anak-anak tersebut mengalami kebocoran lambung setelah mengonsumsi jajanan ngebul. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan ada 28 kasus anak keracunan kandungan nitrogen di 2 kota kabupaten di Jawa Barat. Dari seluruh kasus keracunan tersebut, ada yang mengalami gejala berat hingga dilarikan ke rumah sakit. Atas kasus tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan laboratorium serta menemukan kandungan nitrogen berlebih di jajanan Ciki ngebul. Hal tersebut sangat membahayakan bagi anggota tubuh jika dikonsumsi berlebih. Nah, setelah kami lakukan pemeriksaan laboratorium, memang betul di konsumsi di pangan tersebut memang ditemukan nitrogen ya. Ternyata dengan konsumsi dalam kadar tertentu mungkin memang membahayakan begitu. Dan terbukti tadi di anak yang di Kota Bekasi ternyata sampai ada perforasi gaster namanya, jadi lambungnya ada luka terbuka begitu dan akhirnya terjadi peradangan di sekitar ususnya. Jadi ternyata nitrogen ini memang membahayakan begitu. Meski demikian, kasus temuan keracunan jajanan Ciki ngebul ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi sementara jajanan Ciki ngebul. ...24 anak siswa SD di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya ini mengalami keracunan akibat jajanan makanan ringan yang mengebul nih Gede nih. Iya, sementara di Bekasi, Jawa Barat, 4 anak juga mengalami keracunan akibat mengkonsumsi makanan ringan yang ngebul. Dan 1 diantaranya bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit usai didiagnosis mengalami kebocoran lambung. Sebanyak 7 orang siswa SDN Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan. Bahkan 1 diantaranya terpaksa dirujuk ke IGD RSUD SMC Singaparna. Para korban diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan Ciki ngebul yang berjualan di depan sekolahnya. Menurut kesaksian salah seorang siswa yang keracunan, sesaat setelah membeli Ciki ngebul, tubuh langsung merasa sesak nafas dan muntah. Beli cikbul, tapi udah sarapan, pas tos beres nggak mam cikbul. Tuh kan tos lami dipainten ilmu langsung begah perut nanti.
pas mual dan muntah. Pas muntah pertama teh ada ya darah terus sedik nanti baca dia makan langsung ku guru di sana ke puskesmas. Di puskesmas yang terasa ngaluga gitu. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 4 anak menjadi korban akibat mengkonsumsi ciki ngebul. Salah satu korban berusia 4 tahun, warga Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, terpaksa harus mendapatkan perawatan medis secara intensif di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta. Korban bahkan menjalani operasi dan perawatan selama 6 hari usai didiagnosis mengalami kebocoran lambung sepanjang 2 cm. Awal mulanya malam itu anak kami jajan ciki yang keluar asapnya, yang biasa orang sebut ciki ngebul, Pak. Nah, malam itu anak kami makan sama yang lain, ngambilnya yang lain sih nggak apa-apa. Pas anak kami mungkin kondisional yang lain, jadi pas makan itu jerit, Pak. Jerit, kaget. Saya kira ada kejadian apa itu kan. Pas saya pegang putih semuanya keras semua. Dan malam itu juga kita langsung bawa ke rumah sakit. Setelah di ronsen hasilnya bahwa kata dokter lambung anak kami ini bocor. Usai menjalani perawatan selama 6 hari di rumah sakit, akhirnya pada 26 Desember 2022 sang anak membaik. Dirinya pun diminta pihak rumah sakit untuk kembali melakukan kontrol guna pemeriksaan kondisi jahitan di perut sang anak. Iya, ini dengan adanya kasus puluhan anak nih yang terkena lambung bocor gara-gara makanan ringan, ini sebenarnya peran serta orang tua untuk mengontrol nih konsumsi ataupun jajanan anak-anak ini harus diperketat nih Gede. Betul, kalau kita sudah melihat ada jajanan yang terlihat aneh gitu ya, sebaiknya dicari dulu deh penjelasannya seperti apa memang benar-benar sehat untuk dikonsumsi atau tidak gitu. Karena anak-anak ini kalau jajan ini harus benar-benar diawasin karena sekarang tuh banyak sekali varian makanan-makanan yang aneh-aneh itu, termasuk ciki ngebul ini. Kita bayangin aja kalau tangan kita terkena cairan nitrogen aja sudah bisa kaku dan sakit gitu loh, apalagi ini sampai masuk ke lambung dan kena usus ya otomatis bisa bocor. Dan tadi salah satu dari korbannya juga orang tuanya menyebutkan ini makanan ringan yang ngebul ini sebelum sarapan. Dan ini makanya sebelum ngemil ini dipastikan anak-anak ini harus makan makanan utama dulu, makan makanan berat. Jangan langsung makanan ringan yang balik lagi kita nggak tahu nih seperti apa kan ingredients-nya ataupun bahan-bahannya atau seperti apa. Betul, ini harusnya BP POM ataupun pihak-pihak terkait ini sudah mulai menyetop gitu ya makanan-makanan yang berbahaya seperti ini ya, karena sangat kasihan gitu anak-anak ketika harus dioperasi seperti ini hanya karena makanan ringan gitu kan. Baik pemirsa, perseteruan antara Tiko dan keluarga sang ayah akhirnya damai. Kondisi Eni Ibunda Tiko pun berangsur baik dan sudah boleh dijenguk. Anyus Pagi akan segera kembali.